Selamat malam buat kalian semua yang sekarang sudah berada di tempat ternyaman di dunia ini. Ya benar, apalagi kalau bukan tempat tidur. Aduh, malam-malam gini enaknya rebahan di tempat tidur sambil dengerin podcast. Nyamannya gak ketulungan pokoknya deh. Baiklah, sebelum aku masuk pembahasan podcast pada malam hari ini, aku mau ngucapin makasih yang sebesar-besarnya. Thank you very much, matur suwun, dan ya ungkapan terima kasih lah pokoknya sama semua orang yang sudah memberikan support, memberikan saran sama aku buat memajukan channel YouTube ini ke depannya. Dan juga terima kasih buat semuanya yang sudah mampir ke channelku dan juga meninggalkan jejak di kolom komentar di bawah ya. Jadi buat kalian pengunjung baru ataupun itu setelah mendengarkan podcast ini bisa memberikan jejak di komentar di bawah ini ya. Oke, masuk pada pembahasan malam kali ini. Jadi pembahasan malam kali ini adalah request dari teman aku. Banyak yang request tentang pembahasan ini. Jadi kali ini aku akan membahas tentang insecure. Nah, pasti kalian sudah tahu kan apa itu insecure. Nah, jadi kata insecure ini seolah-olah menjadi booming ya bagi para pengguna sosial media. Entah itu Instagram, Facebook, Twitter, atau yang lainnya pokoknya deh. Intinya sosial media ya. Dan bahkan kata insecure ini sering digunakan buat ngungkapin perasaan sedih seseorang loh. Berarti di sini menunjukkan ya bahwa sosial media itu punya pengaruh yang cukup besar sama jiwa insecure yang dimiliki oleh seseorang. Wajar ya, setiap orang pasti pernah berada di posisi insecure ini. Oke, jadi insecure itu adalah suatu perasaan gak aman. Rasa gak aman ini muncul ketika kita sedang bersedih, merasa bersalah, atau ngerasa bahwa diri kita ini selalu berada lebih bawah dibandingkan dengan orang-orang lain. Contohnya aja yang paling sering aku temui nih ya di sosial media. Ketika ada seseorang yang punya paras cantik, hidungnya mancung, alis tebal, dan bla 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 bla, pokoknya itulah. Kemudian ada yang melihat postingan itu dan dia merasa gak percaya diri dengan dirinya sendiri. Nah, kayak gitu. Akibat melihat postingan itu, dia ngerasa bahwa dirinya gak secantik itu. Aku gak secantik dia, aku gak semancung dia. Hal itulah yang menimbulkan rasa gak aman di dalam diri. Rasa gak aman itulah yang menyebabkan ia itu menilai dirinya sendiri terlalu rendah. Terkadang kita sering ya merendahkan diri kita sendiri. Iya sih, sering kita kayak merendahkan diri kita sendiri. Misalnya kayak masalah karena kita pendek, kulit gak terlalu putih. Ada juga yang masalah berat badan dan lain-lain pokoknya. Akibat dari insecure yang parah itu adalah kita gak mau berkomunikasi dengan dunia luar. Ini sudah parah maksudku. Dunia luar itu maksudnya orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita gitu ya. Kalau dilihat sih, insecure ini banyak dialami oleh anak-anak remaja ya. Remaja. Karena remaja itu cenderung memiliki harapannya tinggi dan berlebihan sama diri sendiri. Nah, pasti kalian gitu juga kan? Wajar aja gak apa-apa. Aku juga punya harapan yang tinggi dan kadang-kadang juga berlebihan sama diriku sendiri. Karena gitu wajar, kita kan masih remaja. Remaja banyak maunya lah kayak gitu. Nah, ketika harapannya gak tercapai, maka kita sebagai remaja pasti akan merasa insecure dan merasa bahwa kita itu rendah, kita gak mampu gitu. Yang banyak ketemuin ya, insecure yang sangat terjadi pada saat ini yaitu masalah fisik, karena fisiknya, utamanya soal kecantikan.
Nah, sebenarnya aku bingung sih di sini. Gimana sih parameter cantik yang sesungguhnya? Menurutku bukan cuma buat mereka yang punya hidung mancung, kulit putih, alis tebal, dan bla 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 bla. Menurutku, pasti setiap orang itu punya parameternya sendiri buat mengukur kecantikannya. Pasti kan? Jadi buat kalian yang insecure karena merasa dirimu gak cantik, itu menurutmu sendiri aja, bukan menurut orang lain. Sudah cukup, jangan merasa insecure lagi. Karena kecantikan itu gak bisa diukur lewat sekali tatapan mata dengan cara memandang fisik. Gak bisa. Ingat ya, setiap orang punya tolak ukur kecantikan yang berbeda. Mungkin kalian pernah dengar tentang artis ini ya, yang bunuh diri karena insecure. Artis dari luar, namanya dari Korea, namanya Sulli. Ya, Sulli. Ada yang bilang kalau dia itu bunuh diri karena insecure sama dirinya sendiri setelah membaca komentar pedas netizen yang ditujukan untuknya. Dan komentar-komentar pedas itu mengarah kepada fisik si artis tersebut. Nah, ayo hati-hati buat kalian yang senang berkomentar negatif, apalagi masuk ke arah fisik. Hati-hati loh ya. Insecure ini bisa juga dapat menimbulkan mental illness loh. Mental illness itu semacam gangguan mental lah yang mengarah pada perasaan emosi seseorang. Jadi orang itu selalu merasa sedih dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia lebih baik daripada aku. Dia hidupnya lebih nyaman daripada aku. Dia lebih cantik daripada aku. Setiap ketemu orang dia pasti membanding-bandingkan dirinya dengan orang tersebut. Nah, kalau kalian sudah berada di fase ini, berarti kalian harus cepat-cepat mengubah cara pikir kalian. Kalau udah ada di posisi ini sih, berarti tingkat keinsecurean yang ada di dalam diri sudah berlebihan. Dan intinya hati-hati buat kalian yang ada di fase ini. Jangan sampai depresi. Berusaha untuk berpikir positif. Itu nanti ya, dibahas lagi nanti. Nah, kalau melihat perkembangan waktu dan teknologi sih, kalian kira-kira merasa nggak bahwa faktor utama yang dapat memicu rasa insecure itu ya media sosial tadi. Nah, di sini media sosial itu seakan-akan punya peran yang sangat aktif dalam mengendalikan keinsecurean seseorang. Tapi hal ini tuh bukan berarti kita harus menghapus semua akun sosial media untuk menghilangkan insecure tadi. Malahan menurutku nih, sosial media itu punya dampak yang bagus kalau kita menggunakannya secara tepat. Sosmed bisa melatih rasa percaya diri untuk menghilangkan rasa insecure tadi. Jadi kita harus berusaha untuk melawan rasa insecure tadi dengan rasa percaya diri. Ngomong-ngomong, aku juga pernah baca dalam sebuah artikel gitu bahwa salah satu pemicu dari insecure yang dimiliki oleh seseorang ini adalah karena faktor ekonomi. Masalah ekonomi, sosial, dan juga hubungan di keluarganya maupun hubungan interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gitu sih. Faktor inilah yang cenderung membuat seseorang mengalami depresi. Kalau misalnya dia lagi ada masalah ekonomi, kita nggak jarang kan, pasti orang itu nanti akan kena dampak gangguan jiwa gitu. Kan banyak tuh orang-orang yang jadi ODGJ tuh, orang dengan gangguan jiwa karena masalah ekonomi. Nggak jarang sih aku denger yang kayak gitu. Bahkan aku juga lihat gimana sikap orang tersebut ketika sudah gangguan jiwa akibat faktor ekonomi itu. Nah, di sini kita juga kadang membandingkan kan kapasitas atau kemampuan ekonomi kita dengan orang-orang yang sudah berada di atas kita levelnya. Pasti dong kita ngerasa insecure, sedih, pokoknya sedih. Aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Pasti kalian juga pernah ngerasain kayak gitu, ya kan? Perlu diingat ya buat ngatasi hal ini, bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semua sudah diatur kok sama Tuhan. Tenang, semua sudah ada yang ngatur. Iya. Yang kita butuhkan itu doa, sabar, ikhtiar, dan tawakal, atau sering disingkat dengan istilah duit. Doa, sabar, ikhtiar, dan tawakal. Mantap.
Terus gimana ya caranya kita buat ngatasin rasa insecure ini yang kadang-kadang tuh sering muncul kalau lihat postingan-postingan teman, postingan-postingan orang-orang lain di sosmed yang kelihatannya bahagia banget dibanding kita, yang kelihatannya sempurna banget dibanding kita. Itu pasti susah ya. Jadi yang pertama, kita itu nggak boleh selalu menyalahkan diri sendiri. Nggak boleh. Kenapa sih aku kok gini-gini aja terus? Nggak bisa cantik kayak dia, nggak bisa pintar kayak dia, nggak bisa terkenal kayak dia, nggak bisa kayak dia, nggak bisa gitu, Bang. Stop deh, sudah berhenti. Karena rasa menyalahkan diri sendiri ini sebenarnya lah yang benar-benar memicu insecure itu memuncak nantinya loh. Dan akhirnya kita bisa jadi depresi. Kita bisa jadi depresi loh karena insecure ini. Nah, jadi kita harus melihat sisi kelebihan kita. Selalu melihat kelebihan kita. Kita pasti punya kelebihan kok. Kalau kita nggak merasa punya kelebihan gimana? Nggak mungkin. Setiap manusia, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cari asah kelebihan kita sendiri ini dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita. Kita manfaatkan. Dan kita juga perlu memiliki pikiran bahwa kita itu nggak sendiri punya rasa insecure. Banyak orang-orang di sana yang berada di posisi kita saat ini. Banyak kok, nggak cuma kita aja, tenang. Kalau kita merasa sendiri mengalami rasa insecure ini, kita akan tambah stres, depresi, dan sedih. Sedih karena kita sendiri, gitu. Jadi kita harus berusaha untuk terus memandang positif segala hal walaupun itu terasa menyakitkan. Tapi menurutku sih hal itu malah melatih kita untuk menghilangkan atau mengurangi rasa insecure. Nah, kemudian kita harus menambah lagi, tambah dan terus tambah rasa bersyukur kita dan memandang bahwa ada yang lebih sedih lagi di bawah kita, yang ada lebih parah lagi di bawah kita, gitu. Kan kita semua udah tahu ya, kalau semakin kita bersyukur, maka Tuhan akan menambah nikmat buat kita. Ingat lagi, bahwa nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Nah, ini ada sangkut pautnya sama podcastku yang pertama, yaitu tentang body shaming. Buat kalian yang belum mendengarkan, silahkan simak deh podcastku yang pertama tentang body shaming. Jadi, buat kalian yang senang nge-body shaming teman kalian, sudahlah, janganlah, kasihan teman kalian. Kalau punya rasa insecure yang tinggi di dalam dirinya gimana? Kasian kan? Nanti bisa jadi depresi, kamu lagi yang disalahkan. Makanya jangan suka memberikan body shaming sama teman sendiri. Intinya kita harus punya pikiran kalau kita pasti bisa. Aku bisa kok. Aku bisa. Kita bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan. Buktikan pada kita sendiri. Caranya dengan terus berusaha bangkit dari rasa insecure-nya. Ya caranya dengan gak menduga-duga sesuatu dengan hal yang buruk. Contohnya gini, kalau kalian upload foto gitu ya di sosmed kalian, pasti kalian punya pikiran, atau kadang-kadang kalian punya pikiran kayak gini. Ih, pasti foto ini jelek deh. Ih, pasti banyak yang komen jelek deh. Pasti banyak yang komen gak bagus deh, yang komen gendut deh, yang komen inilah. Dan akhirnya gak jadi upload foto. Nah, itu semua perlu dihilangkan ya. Ingat, semua itu, pikiran itu harus dihilangkan. Dan ini yang paling penting ya. Kamu gak harus mengikuti gaya tren populer saat ini. You can be yourself. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Pasti kamu punya ciri khasmu sendiri. Dan jangan lupa untuk selalu mengapresiasi diri sendiri. Waduh, aku hebat ya bisa ini. Wih, aku keren deh kayaknya pakai ini. Iya, aku cocok deh pakai ini. Itu sebuah apresiasi yang bisa menghilangkan rasa insecure dalam diri ini.
bahagia, pokoknya lah kayak itu. Kita harus selalu bahagia. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, ayo sobat, yuk kita harus mencintai diri kita sendiri dan hilangkan rasa insecure dalam diri ini, dalam diri lagi, dan hilangkan rasa insecure di dalam diri ini dengan terus memandang positif setiap kali kita merasa insecure itu muncul. Oke? Ayo lawan rasa insecure kita. Mantap. Dan ada juga satu hal yang memicu, yang membuat rasa insecure itu semakin tinggi gitu ya. Yaitu perkataan aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa gitu. Perkataan aku nggak bisa seakan-akan memberikan justifikasi terhadap diri sendiri bahwa kita memang nggak bisa. Padahal ada kemauan bahwa kita bisa. Tapi perkataan itu seakan-akan memberikan justifikasi kepada diri kita sendiri bahwa kita nggak bisa. Nah, kita harus buang jauh-jauh pikiran itu supaya insecure kita hilang. Aku pasti bisa, aku pasti bisa. Nah, itu harus dikatakan pada diri sendiri bahwa kita pasti bisa. Oke? Jadi, cintai dirimu sendiri dan jadilah dirimu sendiri. Karena hidupmu adalah dirimu. Hidupmu bukan tentang orang lain. Dan hidupmu adalah untuk dirimu dan juga untuk orang-orang yang kalian cintai. Terus berada di sekeliling orang-orang yang mencintaimu, yang sayang sama kamu, maka rasa insecure itu perlahan akan punah dan musnah. Ketika kita sedang bersama dengan orang-orang yang kita cintai, pastikan rasa sedih itu hilang, rasa insecure itu hilang. Itu pasti, sudah pasti. Karena orang-orang yang kita cintai memberikan memberikan dampak atau memberikan dampak yang positif sama kita, memberikan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu teman-teman, ayo kita hilangkan rasa insecure. Oke sobat, mantap. Ya, jadi segitu dulu ya podcast pada malam hari ini. Semoga kalian dapat sedikit plot buat sobat semua yang punya saran ataupun pengen request tentang apa ya podcast selanjutnya, bisa DM aku di IG atau juga langsung di kolom komentar di bawah ini ya. Gampang aja kan caranya, pasti tahu dong. Oh iya, dan jangan lupa juga kalau sudah mendengarkan podcast ini, kalian tinggalkan jejak ya di kolom komentar, oke? Baiklah, sekarang sudah saatnya sobat semua tidur, ditemani bersama sinar rembulan dan bintang yang indah pada malam hari ini. Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, ayo dong silahkan subscribe ke channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya, oke? Selamat malam dan selamat tidur.